Salam saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali di dalam devotion kali ini. Dan devotion saya kali ini akan saya beri judul Dilarang Baper, Dilarang Bawa Perasaan. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kita menjadi baper, saudara. Yang pertama adalah karena kita menganggap serius hal-hal yang sebenarnya itu ringan, hal-hal yang sebenarnya itu sepele. Yang kedua, bisa jadi pada saat ini hati kita sedang terluka karena kita dikecewakan atau ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Bisa jadi juga yang ketiga adalah karena kondisi badan kita, fisik kita sedang lelah, sedang capek, saudara. Itu bisa mengakibatkan kita menjadi sensitif dan mudah sekali baper. Atau juga bisa jadi penyebab yang keempat adalah karena hari-hari ini kita banyak melamun, kita banyak menghayal hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang mengenakkan kita secara daging. Itu bisa membawa kita hanyut di dalam situasi yang ada, saudara. Kenapa kita dilarang baper? Karena baper ada beberapa akibat buruk yang ditimbulkannya, saudara. Yang pertama adalah kita menjadi malas melakukan segala sesuatu, gak mood, gak ada daya, gak ada tenaga. Yang kedua adalah kita menjadi sangat sensitif, kita mudah menangis, kita mudah mengasihani diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah kita menjadi gampang kecewa, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit hal-hal yang remeh bisa membuat kita undur dari komunitas kita, bahkan dari Tuhan, saudara. Nah, di dalam Alkitab ada satu peristiwa yang menceritakan bagaimana seorang anak muda itu tidak baper meskipun dia tidak dianggap oleh orang tuanya sendiri, bahkan oleh saudara kandungnya. Dia adalah Daud, saudara. Pada saat itu Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak dari Isai. Dan Isai pada saat itu sudah mengumpulkan seluruh anaknya kecuali Daud. Daud tetap dibiarkan di padang penggembalaan, mengembalakan kambing dombanya. 1 Samuel 16 ayat yang 11 mengatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Secara logika, Daud seharusnya bisa baper, saudara, karena dia ditinggalkan, dia tidak dianggap oleh orang tuanya. Pada saat ada tamu agung datang, saudara yang lain disuruh untuk berkumpul di rumah, dia tetap di dalam penggembalaannya. Ada beberapa hal yang dilakukan Daud sehingga dia tidak baper, saudara. Yang pertama yang dilakukan Daud adalah dia sering curhat. Curhat kepada siapa, saudara? Kalau kita pada saat ini kita mempunyai orang tua rohani, kita mempunyai kakak rohani, kita mempunyai komunitas yang bisa kita percaya, kita bisa curhat di dalamnya. Tetapi yang paling penting yang harus kita ketahui adalah kita bisa curhat kepada Tuhan kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 18 ayat yang ke-6 mengatakan, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Yang dilakukan Daud adalah Daud curhat kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, dia sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengatasi baper adalah kita mengisi waktu-waktu yang kita miliki dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang membangun, saudara. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa terus belajar, kita terus bisa berlatih seperti yang dilakukan Daud juga. Pada saat dia mengembalikan kambing dombanya, Daud terus berlatih bagaimana dia setiap saat bisa menghadapi singa ataupun beruang. Dia harus sanggup untuk melawannya. Dan akhirnya Tuhan memberikan kesempatan untuk membuktikan atau mempraktekkan apa yang telah dilatihnya, saudara. Yaitu pada saat Daud menghadapi Goliat. Dengan hanya sekali lemparan saja, batu yang dilempar Daud itu masuk ke dalam dahi Goliat, sehingga Goliat pada saat itu juga mati, saudara. Dan Daud memperoleh kemenangan. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk kita mengatasi baper adalah kita harus bisa mengendalikan pikiran kita dengan cara memasukkan
nilai-nilai informasi-informasi yang membangun, saudara. Dengan apa? Dengan menjaga mata kita, dengan menjaga telinga kita. Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita memikirkan hal-hal yang baik. Kita harus benar-benar memfilter apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita, saudara. Jangan kita mendengarkan lagu-lagu yang galau pada saat kita sedang sensitif. Jangan kita menonton drama-drama, sinetron-sinetron yang tidak membangun pada saat hati kita sedang tidak baik, saudara. Mari kita filter apa yang masuk di dalam pikiran kita melalui apa yang kita tonton dan melalui apa yang kita dengarkan, saudara. Setiap manusia sudah dibekali Tuhan dengan kemampuan dan otoritas. Oleh karena itu, jangan kita mudah baper, jangan kita mudah bawa perasaan, jangan kita mudah menyerah, apalagi berputus asa. Tapi mari kita terus bangkit, kita maju, kita berkarya, karena Tuhan Yesus telah menjamin kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.